Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Farizi Satiawan, biasa panggil Faris, dengan NIM 2307057. Kelasnya yaitu D4 SIKC 2C. Oke. Dalam pembuat video ini saya akan jelaskan terkait dua tugas Java GUI menggunakan library Swing. Lag. Nah, tugasnya itu ada 12. Yang pertama ini, buatlah GUI seperti gambar pada aplikasi ini terdapat komponen panel dan choice. Jika kita memilih lingkaran maka akan tampil gambar lingkaran. Begitupun untuk bentuk lainnya. Dan untuk tugas keduanya yaitu membuat list menu makanan dan harganya dengan ketentuan setiap ketika user yang memilih menu maka wajib mengasah jumlah yang dipesan untuk kemudian dihitung total harga. Jika lupa masukkan jumlah maka akan ada peringatan. Oke, kita langsung ke tugas yang pertama. Kita sudah membuka NetBeans ya di awal tadi. Kita masuk ke penjelasan kodenya sudah mulai dari awal sampai akhir kita akan jelaskan. Oke, langsung aja. Langsung aja kejelasan yaitu package driver app itu deklarasi package menyatakan bahwa file ini berada dalam package driver app. Package berguna untuk mengorganisir file dan menghindari konflik nama kelas. Dan yang selanjutnya itu ini import Java X.Swing, import Java.awt ini itu import library, dua library. Yang pertama Java X.Swing ini untuk komponen GUI seperti JFrame, terus JPanel, terus JCombo Box, seperti itu. Dan lain-lainnya masih banyak juga itu, JCombo Box dan lain-lainnya lah. Nah, buat Java.awt ini untuk operasi grafis seperti menggambar bentuk dan menentukan warna. Jadi nanti di outputnya itu kita bukan hanya menampilkan bentuk atau shape, tapi menampilkan juga warnanya. Nah, warnanya itu bisa kita pilih-pilih nanti. Oke, nanti saja outputnya kita jelasin dulu kode-kodenya. Dan ini deklarasi kelas utamanya. Kelas utama shape driver app adalah turn expand dari JFrame, yaitu nilai utama aplikasi GUI di Java Swing. Lanjut ke kode yang ini nih, private cPanel dan ke bawahnya. Nah, cPanel ini panel khusus untuk menggambar bentuk, yang shape cursor ini drop down untuk memilih bentuk, dan color cursor ini sama seperti yang di atas nih, seperti shape cursor. Nah, bedanya ini tuh yang kedua. Aduh, maaf ya Pak, saya batuk lagi ngelakuin juga Pak, mohon maaf sebelumnya. Tadi gimana? Oh ya, bedanya itu shape cursor ini untuk bentuknya, color cursor ini untuk warnanya, seperti itu. Lanjut ke konstruktornya ya. Nah, ini set title ini tuh untuk menentukan judul jendela, dan set size ini untuk ukuran jendelanya. Jadi ketika dimasuk jendela tuh ini langsung ntar aja kali ya, biar enak. Sebentar ya Pak, saya agak flat nih. Nah, ini masuk jendela tuh ininya nih. Nah, itu tuh jendelanya. Itu, nah ukurannya itu 500 kali 300. Itu. Nah, untuk set default close operation ini menutup aplikasi saat tombol X-nya itu di close atau diklik, tombol X-nya itu diklik.
Dan yang new border layout ini untuk mengatur layout jendela menggunakan border layout default yang membagi tampilan menjadi 5 bagian, yaitu north, south, east, west, and center. Nah, lanjut ya, ini kode ini tuh inisialisasi dan tambah panel gambar, membuat shape panel sebagai panel khusus untuk menggambar dan meletakkannya di tengah jendela atau di center itu untuk meletakkan bentuknya itu di pas tengah jendelanya. Lanjut ke di panel control panel ini tuh untuk membuat panel baru untuk kontrol atau combo boxnya. Lanjut ke ini, nah itu untuk membuat array shape atau bentuk berisi pilihan bentuknya. Nah di combo boxnya digunakan untuk menampilkan drop down. Jadi mana outnya? Bentar. Nah, dimaksud drop down itu ini namanya drop down ya. Terus add action listener ini digunakan agar saat bentuk dipilih, gambar ditampilkan atau diperbarui dengan update drawing. Nah, untuk ini sama saja ya dengan yang ini. Nah, tapi bedanya yang bawah ini untuk pertanyaan. Sama aja kok di combo box ini untuk menampilkan drop down warnanya, color nih, dan add action listener-nya itu untuk memperbarui warnanya seperti itu. Mohon maaf ya, ini enggak kita potong, saya minum dulu Pak, batuk. Oke, kita lanjut ke mana tadi? Oh ini. Mana ya? Nah, kode ini singkatnya itu untuk tambahkan label untuk masing-masing dropdown, dan yang box grid horizontal 15 ini menambahkan spasi antar elemen seperti itu. Dan ada di control panel border layout shot ini menambahkan kontrol panel ke bagian bawah jendela. Set visible GUI menampilkan jendela GUI di layar. Nah, lanjut ke ini tuh metode update drawing. Metode ini akan mengambil bentuk dan warna yang dipilih dari combo box, mengatur properti di shape panel, memanggil repaint agar gambar diperbarui. Lanjut ke inner class shape panel. Ini itu kelas internal khusus untuk menggambar bentuk turunan dari JPanel. Nah ini ya private string current shape lingkaran atau private string current color. Nah, menyimpan nilai bentuk dan warna yang sedang dipilih. Lanjut ke kode ini, metode setter untuk mengatur nilai yang akan digunakan saat menggambar atau memilih lah gitu. Terus kode ini metode paint komponen ini metode khusus untuk menggambar bentuk ke panel dipanggil otomatis saat repaint. Lanjut ke yang ini nih. Ini itu menghitung ukuran dan posisi tengah gambar supaya bentuk selalu di tengah dan tidak terlalu besar. Seperti itu. Nah, yang switch ini mengubah warna sesuai pilihan user. Nah,
kenapa warna ungu nggak pakai color titik apa ya, ungu tuh bahasa Inggrisnya apa ya, itulah buat ungu ya, karena nggak ada, untuk warna ungu tuh nggak ada, makanya kita pakai RGB yang ada kodenya aja langsung gitu. Oh ya, warna ungu tuh purple ya, kenapa nggak color titik purple ya, karena nggak ada, kalau nggak bisa juga kan kita pakai RGB kayak gini kodenya, dibuat manual. Lanjut ke mana, tadi kan sampai sini ya, black. Nah, di sini ini tuh sama juga untuk pilihan bentuknya itu. Nah, fill oval ini untuk lingkaran, fill rect ini untuk persegi, terus fill polygon ini untuk segitiga. Nah, ini metode mainnya. Fungsi main adalah titik awal program. Terus swing utilities ini memastikan GUI dijalankan dengan aman di thread khusus untuk swing gitu. Nah, kesimpulannya itu program ini membuat GUI Java sederhana untuk menggambar bentuk dengan warna pilihan pengguna atau user, menggunakan JFrame sebagai jendela utama, di combo box untuk pilihan bentuk dan color atau warna, dan menggambar bentuk di JPanel menggunakan grafik. Konsep penting layout, event listener, dan custom drawing seperti itu. Nah, kita tadi ke outputnya dulu ya. Nih, ketika kita ambil persegi, warna persegi, nah warna juga bisa kita ubah. Soalnya kita ambil hijau atau ungu gitu. Seperti itu outputnya. Oh iya, kita kan masih ada satu tugas lagi ya, yaitu membuat yaitu membuat list menu makanan dan harganya. Sebenarnya ini tuh yang menu makanan juga konsep GUI juga sama ya, tapi beda sedikit saja. Tapi dalamnya juga ada perhitungan, beda seperti itu sih. Mungkin kita agak singkat aja ya buat yang ini, soalnya konsepan GUI-nya itu sama aja. Kita langsung ke mana ya enaknya. Nah, sebenarnya di sini aja nih. Ini komponen utama yang dideklarasikan. Ini adalah komponen utama untuk menampilkan daftar menu, tombol hitung, setelah harga dan area rincian pesan. Seperti itu. Terus ke mana lagi enaknya? Ini kan tadi udah ya, udah jelasin juga. Ya, nah, ada sini enaknya. Nah, itu udah untuk membuat judul besar di bagian atas aplikasi ya. Nanti ketika output bakal kelihatan tulisan daftar menu makanan dan minuman, terus fontnya di bold, size-nya berapa, itu bakal kelihatan semua nanti di output. Nah, yang ini nih gunanya untuk menampung seluruh daftar menu secara vertikal. Dan kode yang ini tuh setiap item menu itu pengulangan ya untuk setiap menu ya. Jadi setiap item menu dibuat panel sendiri berisi text box untuk memilih item, text file untuk input jumlah,
aktif hanya jika textbook dicentang. Seperti itu. Lanjut ke mana nih? Sebenarnya udah jelasin semua tadi ya, sama aja. Makanya di sini nih, yang belum nggak ada loopingnya soalnya. Pokoknya penjelasannya itu untuk setiap item menu, jika textbook centang, itu ambil input jumlahnya berapa nanti jumlahnya. Nah, validasinya kalau kosong dan bukan angka isinya, itu bakal nanti keluar seperti apa? Seperti notifikasi gitulah. Apa lagi ya? Ini apa sih? Kan enak nih. Nah, nanti ketika semua menu makanan atau jumlah yang sudah diisi, menu makanan sudah dicentang dan jumlahnya udah bisa di jumlahnya udah diisi berapa, itu bakal ada total harganya. Di sini total harganya itu ditambah semua list makanan centang jumlahnya berapa, nanti ada perhitungannya, jumlahnya bakal dikeluarkan di bagian akhir. Seperti itu. Yang outputnya seperti ini aja langsung. Ketika saya menyentang nasi goreng sama soto ayam, nah itu total detail. Nah, kenapa langsung keluar kayak gini? Karena kita belum memasukkan jumlah. Klik OK aja. Kan jumlahnya 2, ini 2, 2. Mau es teh manisnya deh, boleh. Yang ini 1. Nah, bakal ada output hitungan semuanya, totalnya berapa, maksudnya berapa. Tadi bener ya. Nasi gorengnya 2, 15.000 itu 30, totalnya soto ayam tuh 10.000, mesinnya 2, total 20, teh manis 1, harga 5.000, totalnya 55.000. Nah, sekian dari saya, kurangnya mohon maaf ya Pak. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.